Kadang, pertumbuhan bukan soal berubah, tapi soal bertahan menjadi diri sendiri. Insting bertahan hidup makhluk hidup seringkali luar biasa. Tapi, bagaimana kalau ada makhluk yang bisa meregenerasi bagian tubuhnya, bahkan jantung dan otak? Ia tidak pernah menua, tidak pernah tumbuh dewasa. Hidup di dalam air seperti bayi seumur hidupnya. Ini bukan mitos. Ini axolotl, monster kecil dari Danau Meksiko yang bikin para ilmuwan terheran-heran sekaligus jatuh cinta. Di dunia yang memaksa semua makhluk tumbuh, berubah, dan menyesuaikan diri, axolotl memilih jalan yang berbeda. Ia lahir sebagai larva, tapi ia tidak pernah benar-benar menjadi dewasa. Di saat manusia berlomba tumbuh cepat dan menua, axolotl justru menolak metamorfosis. Bukan karena lemah, tapi karena ia tahu kekuatannya ada pada bentuk aslinya. Makhluk ini tidak hanya aneh, ia adalah pengingat bahwa tidak semua yang tidak berubah berarti tidak berkembang. Axolotl berasal dari danau kuno di Meksiko, Danau Xochimilco. Hanya satu tempat di dunia, dan sekarang danau itu nyaris lenyap. Namanya berasal dari bahasa Nahuatl. Axolotl artinya dewa air atau monster air. Tapi monster ini berukuran kecil. Panjangnya hanya 15 hingga 30 cm, dengan senyuman yang tak pernah padam. Axolotl adalah jenis salamander, tapi tak seperti kerabatnya, ia tidak bermetamorfosis. Ia hidup sepenuhnya dalam bentuk larva, dengan insang luar menjuntai seperti mahkota. Sifat ini disebut neotenik. Kemampuan mempertahankan bentuk larva sepanjang hidup. Tidak berubah, tapi bertahan. Dan di balik itu semua, tersembunyi kekuatan luar biasa. Axolotl menetas dari telur bening, kecil seperti biji wijen. Di awal hidupnya, ia tampak seperti makhluk rapuh. Tapi justru di sanalah keajaibannya mulai. Tak seperti kebanyakan amfibi yang berubah bentuk, bermetamorfosis dari larva menjadi dewasa, axolotl tetap bertahan dalam bentuk larva sepanjang hidupnya. Ia tak kehilangan insang, tak pernah naik ke darat, dan tak mengubah bentuk tubuh. Ia memilih hidup di dasar air yang tenang, seolah menolak ikut dalam perlombaan dunia. Sifat ini disebut neoteni. Dalam ilmu evolusi, ini bukan kemunduran, ini adalah pilihan genetis yang sangat efisien. Karena dengan tetap menjadi larva, axolotl justru bisa meregenerasi hampir seluruh tubuhnya. Potong ekornya akan tumbuh lagi. Potong kaki akan tumbuh lagi. Bahkan sebagian dari otak dan jantungnya pun bisa tumbuh kembali. Lebih dari 1000 gen aktif saat proses penyembuhan ini terjadi. Ilmuwan percaya, jika kita bisa mengerti caranya, manusia suatu hari mungkin bisa menyembuhkan luka-luka yang saat ini tak ada obatnya. Tapi keanehan axolotl tak berhenti di sana. Dalam kondisi laboratorium tertentu, ketika diberikan hormon tiroid, axolotl bisa dipaksa bermetamorfosis.
mereka akan kehilangan insangnya, mulai bernafas lewat paru-paru dan naik ke darat. Tapi hasilnya tragis. Axolotl yang berubah biasanya hanya hidup beberapa bulan. Seolah ia berkata, "Aku bisa berubah, tapi bukan itu kodratku." Axolotl juga unik dalam perilaku. Mereka pemalu, bergerak lambat, lebih aktif saat malam. Tapi jangan salah, di alam liar mereka adalah predator kecil yang efisien. Dengan kecepatan tiba-tiba mereka akan membuka mulut dan menciptakan semacam vakum, menyedot mangsanya. Cacing, larva serangga, hingga ikan kecil. Dan ya, mereka kanibal. Jika kekurangan makanan, axolotl muda bisa memakan saudaranya sendiri. Tapi bahkan itu adalah bagian dari strategi bertahan hidup. Dalam lingkungan buatan, mereka lebih damai, tapi sifat liar itu tetap ada, tersembunyi di balik wajah tersenyum dan insang cantiknya. Axolotl juga punya pigmen warna yang luar biasa. Di alam, warnanya coklat kehitaman berbintik. Tapi di penangkaran, mereka bisa berwarna putih, emas, bahkan merah muda pucat dengan mata merah, disebut leucistic, bukan albino. Warna mereka bukan soal estetika, tapi soal genetika. Axolotl adalah teka-teki biologis. Ia menolak dewasa. Ia bisa sembuh dari luka fatal. Ia bisa dipaksa berubah, tapi itu justru membuatnya lemah. Seolah hidupnya adalah pertanyaan terbuka. Apakah berubah selalu lebih baik daripada bertahan? Dan mungkin jawaban dari pertanyaan itu sedang kita cari juga dalam hidup kita sendiri. Axolotl tidak pernah tumbuh dewasa. Dalam dunia hewan, itu dianggap aneh. Tapi dalam dunia ide, itu adalah simbol. Simbol dari sebuah pilihan untuk tetap pada bentuk awal, bukan karena tidak bisa berubah, tapi karena tidak perlu. Di saat makhluk lain berlomba menjadi lebih besar, lebih kuat, atau lebih cepat, axolotl diam dalam sunyi airnya. Ia hidup bukan untuk menguasai, tapi untuk merawat. Ia bertahan bukan dengan menyerang, tapi dengan memulihkan diri. Kita hidup di dunia yang mengagungkan perubahan, yang menilai segala sesuatu dari hasil akhirnya. Tapi axolotl tidak bicara soal hasil. Ia bicara soal proses. Ia tidak pernah menjadi dewasa dalam arti biologis, tapi ia tetap bertahan dalam arti yang paling esensial. Hidup. Dan mungkin disitulah pelajarannya. Bahwa ada makhluk yang tidak kehilangan dirinya dalam proses tumbuh. Bahwa ada kehidupan yang tidak perlu berubah agar bisa bertahan. Bahwa luka bukan akhir dari segalanya. Karena beberapa makhluk diciptakan untuk sembuh, bukan untuk hancur. Dalam tubuh kecilnya, axolotl membawa warisan masa purba dan harapan masa depan. Ia adalah pengingat bahwa di balik kesederhanaannya, tersembunyi kekuatan yang tidak banyak dimiliki makhluk lain, kemampuan untuk kembali utuh, bahkan setelah hancur. Ia tidak tahu siapa orang tuanya. Ia tidak tahu kemana dunia akan membawanya. Tapi di kedalaman danau yang hening, ia tetap berenang, tetap bernapas, tetap menjadi dirinya sendiri. Mungkin dalam hidup yang cepat ini, kita butuh lebih banyak waktu untuk diam dan belajar. Belajar dari axolotl, dari makhluk yang tak pernah dewasa, tapi mungkin justru paling bijaksana.